Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang bertahun-tahun sudah di gereja, sudah jadi orang Kristen dari sejak kecil, sudah lama sekali terlibat kegiatan di gereja, tapi mereka nggak ngalami pertumbuhan rohani. Dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Karakternya tetap jelek, sikapnya tetap buruk, iman nggak bertambah, pengaruh nggak bertambah. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu dalam kehidupannya. Padahal berjalan bersama Tuhan setiap hari, Tuhan akan bawa naik, Tuhan bawa promosi, Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan pengertian, Tuhan tambahkan pengaruh, otoritas kuasa. Bahkan Tuhan bawa kita dalam perjalanan yang dipromosi menuju kebesaran untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Tapi banyak orang mengalami stagnasi, nggak ngalami pertumbuhan secara rohani. Kenapa? Boleh dia rajin dengerin khotbah, boleh rajin beribadah, boleh rajin ikut kebaktian dalam apapun namanya juga, tapi firman yang dia dengar tidak bertumbuh. Salah satunya yang menjadi penyebabnya, di Markus pasal yang 14, orang seperti ini adalah seperti firman yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk mengambil firman itu sehingga tidak berbuah. Makanya orang Kristen yang tidak berbuah, bertahun-tahun dengerin firman, tapi jeleknya mulutnya bukan main. Pikirannya negatif, dikuasain kekhawatiran, tamak, serakah. Dan orang-orang yang model kayak begini ini harus sadar diri, bertobat. Jangan sampai jadi orang Kristen tapi nggak bisa menghidupin firman Tuhan. Pikirannya nggak selaras dengan firman Tuhan. Pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan pikiran buruk, dipenuhi dengan segala macam hal yang selalu membuatnya tidak tenang. Karena akan yang terjadi di masa yang akan datang. Dipenuhi dengan kekhawatiran. Kekhawatiran apapun juga lah. Kalau orang dipenuhi dengan kekhawatiran, dia nggak bisa melihat janji Tuhan. Di mana ada iman, kekhawatiran akan lenyap. Tetapi di mana ada kekhawatiran, iman akan lenyap. Yang jadi masalahnya bagaimana kita dengar firman, firman ini bertumbuh. Jangan sampai kita ini penuhi dengan kekhawatiran dunia. Yang lebih parah lagi ditipu daya dengan kekayaan. Tipu daya kekayaan, pingin kaya, pingin hebat, pingin terkenal, pingin melimpah. Bapak Ibu, jangan sampai kita ditipu dengan seperti itu. Orientasi kita ini dengan uang. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan, motivasi ujungnya hanya uang. Kalau segala sesuatu dinilai dengan uang, membuat kita ini menjadi orang yang tamak dan serakah. Karena ada hal tertentu yang kita nggak bisa nilai dengan uang. Makanya kita harus bijaksana ini. Jangan dikit-dikit untungku apa. Nanti kira-kira aku mendapatkan apa. Kalau segala sesuatu dibangun atas dasar motivasi seperti itu, kita membangun hubungan dengan orang lain, kita beribadah, kita menjadi anak-anak Tuhan pun selalu memakai hubungan yang untung dan ruginya seperti apa. Dan kita ingin ikut Tuhan nggak seperti itu. Banyak orang Kristen konsep
dunia, cara pandang dunia dibawa ke dalam gereja. Sehingga kalau ikut Yesus, tujuan utamanya supaya dia kaya. Tidak peduli apapun yang terjadi, yang penting kaya. Kalau engkau ikut Tuhan yang dikejar kekayaan, berarti ada yang salah, Bapak Ibu. Kekayaan itu akan mengikuti kita. Kekayaan bukan fokus utamanya. Berkat itu bukan fokus utama kita ngikut Tuhan. Berkat itu bukan tujuan utama ngikut Tuhan. Bapak Ibu, berkat secara jasmani itu adalah berkat yang paling murah menurut kerajaan Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan, di surga lantainya itu emas. Emas murni, luar biasa sekali. Tapi emas yang di hari ini kita kejar, kita jadi yang utama, sampai waktu kita habiskan berjam-jam hanya untuk cari harta yang sifatnya tidak kekal. Waktu kita percaya Tuhan, mengundang Yesus masuk dalam hati kita dan mengalami kelahiran baru, orientasi kita yang pertama harus Tuhan dahulu. Harus pribadi Tuhan. Kita ingin diubah dalam hadiratnya. Kita ingin menjadi sama serupa segambar dengan Allah. Karakter kita, manusia rohani kita ini harus bertumbuh tambah hari tambah dewasa ke arah Yesus Kristus Tuhan. Bukan tambah hari tambah materi, duniawi, segala keinginan dan hawa nafsu yang memenuhinya. Kalau kekristenan kita hanya sekedar mengejar materi, kita ini seperti hanya fisiknya dulu di dunia, sekarang fisiknya di gereja, tapi pikiran tetap dunia. Nah, ikut Tuhan itu bukan ngejar materi. Ikut Tuhan itu bukan ngejar berkat secara fisik. Ikut Tuhan itu diubah di dalam hadiratnya. Dan saya percaya kalau orang itu sungguh ngikut Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, berkat itu akan mengikutinya. Daud berkata, dahulu aku muda dan sekarang aku tua, tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Pasti ada pemeliharaan. Sekalipun tidak berkelimpahan, Tuhan masih cukupin kebutuhan kita. Seperti orang Israel, ada penyediaan Tuhan selama dia berjalan di padang gurun. Cukup makan setiap harinya. Dia punya harta, jarahan emas dari Mesir, tapi nggak bisa dipakai. Kadang kita itu diizinkan hanya menikmatin berkat yang sifatnya just enough, hanya cukup saja untuk kebutuhan kita. Nikmatin itu, jangan menggerutu. Banyak orang dunia pakai prinsip dunia jadi orang Kristen. Kalau ikut Yesus pasti diberkati. Bagaimana kalau Tuhan nggak berkati kamu? Apakah engkau mau ikut Yesus? Bagaimana kalau Tuhan nggak bawa kamu ke dalam kelimpahan, tapi hanya dibawa dalam just enough? Apakah engkau mengikut Yesus? Kalau orientasi kita ikut Tuhan itu pingin diberkati secara fisik, berarti ada yang salah. Berkat rohani dahulu, baru berkat fisik itu mengikutin. Apa yang kita alami di alam roh itu akan paralel di alam fisik. Kita ini adalah manusia rohani. Real manusia kita adalah manusia roh kita yang punya pikiran, perasaan, dan kemauan serta kehendak. Itu ada jiwa. Manusia real kita adalah manusia rohani yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh ini. Nah, yang kita utamakan dulu manusia rohnya. Bertumbuh ke arah Kristus, dewasa di dalam Kristus, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ini manusia rohnya bertumbuh, dikasih makan firman, bertumbuh terus. Semakin bertumbuh, jiwamu, pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendakmu ini takluk. Sehingga tubuhmu ngikutin, otomatis Tuhan akan tambahin hikmat, pengertian, pengetahuan. Sehingga tambah hari hidup kita ngalami peningkatan secara rohani. Manusia yang di dalammu berubah. Akhirnya manifestasinya di manusia jasmanimu pun ngalami perubahan. Pikiran perasaanmu takluk dan tunduk kepada Kristus. Tambah hari hidupmu semakin diubahkan. Semakin diubahkan. Dan semakin diubahkan. Bapak Ibu, hari ini kita ngikut Tuhan. Ngikutin maunya Tuhan. Ngikutin kehendak Tuhan, bukan ngikutin mau kita sendiri. Kalau kita ngikutin mau kita sendiri, nanti kekhawatiran dunia, terus tipu daya kekayaan, terus keinginan-keinginan hal lain, selalu menginginkan hal yang sifatnya duniawi. Akhirnya apa? Kalau itu sudah masuk menghimpit, sehingga firman yang kita dengar
dari pengajaran, dari khotbah, dari YouTube, dari media sosial, dari kita merenungkan firman dari manapun juga. Firman itu terhimpit sehingga tidak berbuah. Banyak orang Kristen ini terjebak nih dalam kekhawatiran dunia. Wah, nanti tahun depan nih krisis nih bagaimana ini? Tahun depan ada masa-masa resesi. Nggak jelas lagi bagaimana kalau ada pandemi dan lain sebagainya. Bagaimana masa tuaku. Selalu mikirin hal-hal yang belum kejadian. Segala sesuatu kita pikirin, apalagi hal yang belum terjadi kita pikirin, akhirnya membuat kita itu khawatir. Nah, kita kalau khawatir, kita nggak memiliki iman. Kita nggak lagi ingat janji Tuhan. Nah, kekhawatiran itu adalah tipu dayanya setan. Kalau kita kena tipu daya setan dengan namanya kekhawatiran, engkau nggak percaya lagi dengan firman, nggak percaya lagi dengan janji Tuhan. Jangan pernah mikirin hal yang belum terjadi. Kalau itu membuatmu tambah stres, tambah bingung, tambah kacau, tambah cemas, tidak perlu dipikirin. Yang belum terjadi kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan apa yang terjadi hari ini kita lakukan yang terbaik. Apa saja yang Tuhan percayakan, dengan tanggung jawab kita kerjakan yang terbaik. Dan kita jalani hari demi hari kita, menit demi menit kita, jam demi jam kita, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita jalanin bersama Tuhan. Tambah hari ada pimpinan Tuhan tentunya. Semakin kita berserah di hadapan Tuhan, semakin Tuhan tuntun, semakin Tuhan bawa kita ngalami kemenangan hari demi hari. Tapi kalau engkau pikirin terus, segala sesuatu yang terjadi kamu pikirin, semua yang jelek dipikirin, akhirnya membuat engkau cemas, khawatir. Serahkan segala sesuatu yang terjadi. Masa depan kita pun kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab tidak ada yang pernah tahu ke depannya 1 jam, 2 jam ke depan, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu ke depan, apa yang terjadi kita tidak pernah tahu. Tapi yang kita tahu, kalau kita serahkan sama Tuhan, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membawa kita ngalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Jangan sampai ini kekhawatiran ini menguasai kita dalam hal apapun loh. Anakmu, bisnismu, keuanganmu, pelayananmu, kesehatanmu, masa depanmu, jangan terlalu dipikirkan. Serahkan sama Tuhan. Karena itu belum terjadi. Bagian kita berserah sama Tuhan. Semakin kita menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin Tuhan akan bawa kita step by step berjalan dalam pusat kehendaknya. Yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Banyak orang yang dikejarannya pingin kaya, pingin hidup mewah, pingin menikmatin. Sebenarnya berkat itu akan mengikuti orang benar. Alkitab katakan di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, Tuhan, tongkat dan gadamu akan menudungin aku, melindungi aku, menuntun aku. Bahkan di ayat terakhir, Tuhan akan memberikan hidangan di hadapan para lawanku. Artinya Tuhan pasti kasih jatah sama kita. Tapi jangan kita ini menjadi orang yang serakah dan tamak. Segala sesuatu dihitung dengan uang, untung dan ruginya. Kalau sudah seperti itu, nanti jadi orang yang degil sekali. Selalu ngitung keuntungan saya, ngeluarin duit susah, pelitnya bukan main, tapi selalu merugikan orang lain. Kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu, dari semua berkat yang Tuhan percayakan sama kita, setiap rupiah itu ada bagian yang harus kita tabur untuk orang-orang yang mengalami kesusahan. Kalau kita mau lepas dari roh yang membuat kita kikir, pelit, medit, serakah, dan tamak, belajar menabur. Belajar memberi kepada orang-orang yang susah di sekitar hidupmu. Jangan sampai kita hanya ngejar kekayaan, ngejar nominal duit, ngejar harta, ngejar yang sifatnya duniawi. Yang sifatnya duniawi kita kejar-kejar, ternyata di dalam pengejaran kita tiba-tiba selesai semuanya. Ini nggak dapat apa-apa. Kalau kita ini lagi mengejar habis-habisan dan kita lupa Tuhan, tapi waktu pengejaran kita ternyata kita dipanggil Tuhan. Nggak ada sia-sia. Yang perlu kita kejar adalah hati Tuhan. Yang perlu kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Semakin kita mendekat sama Tuhan, semakin kita
membangun keintiman dengan Tuhan, menyerahkan hidup kita dengan Tuhan. Semakin kita ngejar perkara ilahi, semakin keinginan daging dan hawa nafsumu semakin mati. Tiba-tiba dari situ Tuhan bawa ngalami proses peninggian. Atau keinginan-keinginan hal yang lain. Apapun juga itu. Keinginan selalu pingin pakai barang mewah tapi ngutang. Ya nggak ada gunanya buat apa. Kalau ada berkat lebih pakai barang mewah itu oke, nggak masalah. Tapi jangan beli barang mewah akhirnya ngutang, menyusahkan dirimu sendiri. Kalau kita punya uang berkat kelimpahan pakai barang bagus, boleh. Pakai mobil bagus, boleh. Pakai baju bagus, boleh. Pakai barang-barang mewah, nggak masalah. Yang jadi masalahnya ketika orang yang punya ekonominya pas-pasan, standar ekonominya biasa saja, tapi ingin bergaya menjadi kaya, akhirnya ngutang. Kamu yang salah. Nanti terjerat dengan hutang. Kamu jadi diperbudak dengan hutang. Makanya kita meski tahu ketika kita punya keinginan ini kita serahkan sama Tuhan. Benar nggak keinginan kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Benar nggak nih yang ku mau, yang ku pingin ini menyenangkan hati Tuhan? Kan standar kita adalah standar bagaimana kita didapati menyenangkan hati Tuhan. Bukan standar kita memuaskan diri kita sendiri. Bagian kita hari ini adalah bagaimana kita ini menyenangkan hati Tuhan. Dari semua tindakan, sikap, perbuatan, perkataan, atau apapun juga ini harus didapatin menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita didapatin menyenangkan hati Tuhan, tambah hari, ternyata kita tidak punya keinginan lain. Kita hanya ingin nyenengin hati Tuhan. Kita bisa tinggal di dunia, kita bisa diberkati, melimpah, tapi kita nggak suka pamer. Justru kita malah ketika diberkatin, kita ngerti tujuan Tuhan, kenapa kita diberkati, untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya, kalau kita ini semakin bisa mengendalikan ini, otomatis kita menjadi tanah yang subur, tidak dipenuhi semak duri, tapi tanah yang gembur. Di ayat yang ke-20-nya dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Tergantung bagaimana kita mengembangkan kapasitas kita. Semakin kita memberi diri di hadapan Tuhan, hidup kita semakin berbuah. Semakin kita pikul salib sangkal diri, hidup kita akan memberi buah, memberi dampak bagi banyak orang. Semakin kita ini mau dibentuk di proses Tuhan, otomatis kita akan meningkatnya 100 kali lipat. Tapi kalau engkau hanya sedar saja, hidupmu benar, ya bisa saja berbuah 30 kali lipat atau 60 kali lipat. Semakin kita memberi diri, dibentuk, diproses, ngikutin kehendak Tuhan, kita semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin kita berbuah 100 kali lipat. Dan ujungnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu, hati ini harus diserahkan sama Tuhan. Jangan pakai pola pikir dunia. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, yang kita kejar hanya uang, orientasi kita hanya duit. Kita nggak peduli Tuhan, kita nggak peduli dengan sesama. Tapi setelah kita menjadi orang yang dilahirkan kembali, orientasi kita adalah pribadi Tuhan. Kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan kita menjadi orang yang tanggung jawab. Bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Pekerjaan yang dipercayakan sama kita, kita kerjakan dengan baik. Kita menjadi orang yang penuh dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Sebab dari apa yang kita kerjakan dengan tanggung jawab, dengan kesungguhan hati, dari situ Tuhan berkati. Tuhan bawa kita ngalami banyak berkat dan kelimpahan. Tujuannya untuk kita menjadi orang yang bisa memberkati orang lain. Saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari hati kita ini semakin bertumbuh. Kekristenan kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Manusia rohani kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin kuat, semakin kokoh, semakin teguh. Semakin kita beri hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, semakin kita diubah dalam hadirat-Nya. Bapak Ibu, kalau hari ini bertahun-tahun ikut Tuhan, sudah dengar khotbah, bahkan sudah konseling dengan pendeta, tapi tetap buruk kelakuanmu, tetap jelek sifat perangaimu. Kalau bertahun-tahun kau nggak mengalami pertumbuhan secara rohani, hanya mengalami
rutinitas agamawi sebagai orang Kristen harus ibadah hari Minggu, atau ibadah sel, atau CG, atau komsel, atau apapun lah namanya, atau kersel, tapi kerohanianmu tidak bertumbuh ke arah Kristus. Karaktermu tetap jelek, mulutmu tetap jahat, kelakuanmu tambah buruk, berarti hari ini perlu bertobat, sadar diri, cari Tuhan. Hari ini saya berdoa, semakin kau kenal Tuhan, semakin motivasimu benar, semakin pingin menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya ngejar kekayaan, bukan hanya ngejar kelimpahan, yang kita kejar hati Tuhan. Kalau jadi orang Kristen ngejar kelimpahan, nanti kamu gak ketemu Tuhan. Engkau dapat kelimpahan, tapi engkau dapat semuanya. Tapi ketika kita ngejar Tuhan, kita bangun keintiman, kita akan dapat semuanya. Kita akan dapat karakter yang diubahkan, hidup yang jadi berkat, dipromosi, ditinggikan, diberikan kuasa, otoritas, dan pengaruh. Dan tentunya pasti berkat itu mengikuti hidup kita. Orang benar itu diberkatin Tuhan. Orang benar sekalipun dia tidur, Tuhan limpahi dengan berkat dan kelimpahan. Tuhan mau hidup kita semakin hari semakin diubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Sehingga hati kita ini murni, lurus di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita memiliki sikap hati yang busuk dan jahat, yang motivasinya lain. Amin. Besok kita akan lanjutkan lagi masalah uang dan hati ini, supaya kita memiliki kemurnian, semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Kristus Yesus. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan untuk hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kamu berdoa, setiap firman yang kamu tabur ini termaterai oleh darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman ini jadi kehidupan, dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, pengagungan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Apa saja yang dikerjakannya, Tuhan bikin berhasil. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Bawa terus orang-orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan, diberkatin Tuhan. Diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Terima kasih. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Bagimu pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen, and God bless you. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana na mose.
Ikiri bien nanamoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inanana lamore, ikinemia nanaranamus. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.